ayat ini yang diungkapkan oleh Muhammad Qutb, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Jadi pasukan Islam itu pergi kemana-mana memang untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Tapi apakah begitu saja bisa disebarluaskan ajaran Islam? Datang ke Persia, situ ada penguasanya, apakah mereka beri kebebasan kepada warganya untuk memilih agama? Enggak. Jadi perang dalam Islam itu untuk menjamin kebebasan beragama. Memang sebagai sebuah negara, baik pada zaman Nabi, pada zaman Al-Khulafa Rasyidun, pada zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, sebagai negara, ya mereka berperang. Bisa juga memperluas wilayah kemana-mana. Tapi tidak pernah kekuasaan, kemenangan itu digunakan untuk memaksa siapapun masuk Islam. Kan gitu. Jadi bedanya dikit. Perang iya, nguasai negeri lain juga iya, tapi bukan untuk memaksa masuk Islam, tapi untuk menjamin kebebasan beragama. Silahkan, kami datang membawa ajaran Islam. Begini ajaran Islam, ini Al-Quran, ini hadis. Kalau berkenan masuk Islam, silahkan. Kalau nggak berkenan, tetaplah dengan agama masing-masing. Tapi sebagai hubungan pemenang dan kalah ada aturannya, kan begitu. Nggak bisa sama saja antara pemenang dengan yang ditaklukkan. Ada aturannya. Kalau sejak awal tunduk, tidak pakai perang, berarti dia berada di bawah lindungan negara Islam. Maka setiap kali pasukan masuk kan mesti berunding dulu. Nggak boleh tiba-tiba memerangi, nggak boleh. Jadi bawa pasukan, naik pesawat terus dibomi orang, nggak boleh. Harus ngomong dulu. Untuk apa? Apa misinya? Kok tiba-tiba negara orang dibom? Maunya apa? Nggak bisa, harus berunding dulu. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusannya untuk ketemu dengan Panglima Rustam atau Rustum ya. Kalau kita menyebutnya Rustam, tapi sebenarnya aslinya Rustum, Panglima Persia. Kirim utusan, tanya maunya apa? Kenapa kalian datang ke sini bawa pasukan besar? Maunya apa? Nah, lalu disampaikan, maunya kami ngajak Anda masuk Islam. Aslim taslam. Itu ya nggak pakai basa-basi, langsung saja ngajak masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islam lah, selesai, nggak ada masalah. Kita jadi saudara. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak maksa. Nah, tapi pilihan yang kedua, tunduk pada kami. Beraninya ya. Padahal Persia itu sebuah imperium besar. Kok ada orang berani-berani datang bilang tunduk pada kami. Kalau tunduk pada kami, negara Persia ini di bawah perlindungan negara Islam. Kalau disebut ibu kota yang Madain berada di bawah perlindungan Madinah. Kalau ada musuh yang nyerbu, kami yang melawan, menghadang. Tapi ada tapinya, harus tiap tahun bayar iuran, uang keamanan, jizyah namanya. Di zaman Umar bin Khattab 1 dinar 1 orang, jadi sekitar 2,5 juta 1 tahun, kan nggak terlalu mahal. Dan tidak usah jadi pasukan, akan dilindungi. Kalau tidak mau juga, tidak mau juga ya perang. Nah, kalau perang Anda tahu resikonya. Kalau kalian kalah dalam perang, semua harta yang dibawa ke medan perang menjadi milik kami, rampasan perang. Orang-orangnya yang tertawan boleh jadi budak, kami bawa.
Wah. Artinya suruh pilih. Ya jelas nggak satu pun yang dipilih oleh Rustum. Masuk Islam nggak mau, tunduk nggak mau, ya sudah kalau begitu perang. Nah setelah perang menang, kan nyatanya menang. Jadi Persia berada di bawah kekuasaan Madinah, berada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Nah, kalau Islam disebarluaskan dengan pedang, tindak selanjutnya adalah Umar akan umumkan semua orang-orang yang ada di negeri ini harus masuk Islam. Itu baru Islam disebarluaskan dengan pedang. Enggak, pedang itu untuk menjamin saja. Kalau orang Islam datang berdakwah nggak ada pedangnya, ya diusir, dideportasi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, sehingga rakyat Persia punya kebebasan memilih. Dia punya kesempatan dulu belajar, oh ini apa ajaran agama. Oh ternyata ajarannya luar biasa. Kalau di Persia itu yang boleh membaca kitab sucinya hanya kaum elit saja. Rakyat bawah nggak boleh. Bahkan kalau rakyat bawah ikut membaca dihukum. Ya. Dan penguasa sangat zalim, merampasi, memeras rakyatnya. Jadi rakyat Persia itu masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena setelah bebas untuk memilih, mereka pelajari ternyata agama yang datang ini agama yang sangat baik. Begitu mereka masuk Islam, tidak ada perbedaan sedikit pun antara penakluk dan yang ditaklukkan. Belanda datang ke Indonesia, walaupun orang Indonesia sudah masuk Kristen, pergi ke gereja, tapi tetap saja diperlakukan sebagai jajahan. Tapi kalau Islam enggak, kalau begitu masuk ke satu negeri dan penduduknya menjadi Muslim, semua haknya sama. Ya, bahkan kalau perlu tidak usah lagi pendatang di sana, pergi saja ke tempat lain, biarlah negeri itu dipimpin oleh warga setempat. Jadi Islam tidak disebarluaskan dengan pedang, artinya dengan perang, tetapi perang terjadi. Jadi memang nggak bisa dijawab singkat ya, harus agak panjang penjelasannya. Kalau singkat saja, oh nggak benar, nggak benarnya bagaimana? Dan jangan pula dijawab seperti saya katakan tadi, hanya untuk bela diri, itu lemah dari segi fakta sejarah. Karena perang terjadi di mana-mana, di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Nah, kalau Belanda datang ke Indonesia, jajah kita lawan, yaitu memang bela diri. Tapi kalau kita yang ke Belanda, belum pernah. Kita cuma rekreasi ke sana. Tapi kalau umat Islam Indonesia kirim pasukan ke Belanda, lalu mengatakan, mau apa ke sini? Mau ngajak Anda semua masuk? Nah, tapi dalam tata kerama hubungan diplomasi internasional dianggap itu tidak sopan lagi ya,